Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memegang amanah dan kepemimpinan ini dengan baik dan benar. Di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-26, Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad, imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin, hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Sidang jamaah subuh yarhamkumullah, Bapak dan Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita sanjung sajikan rasa syukur dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak luput untuk selalu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat sekalian. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada hari Rabu mendatang, tepatnya tanggal 27 November tahun 2024 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal atau Jumadi Al-Ula tahun 1446 Hijriah, kita akan ikut serta di dalam pemilihan para pemimpin kita pada tingkat daerah, yaitu memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Dan ini serentak di seluruh Indonesia. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita yang telah mendapatkan undangan atau sudah cukup prasyarat untuk menjadi peserta sebagai pemilih maupun yang dipilih itu untuk bisa hadir ke tempat pemungutan suara dan memberikan hak suara kita, sehingga nanti diharapkan itu akan memberikan kebajikan bagi kepemimpinan di wilayah kita ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, kepemimpinan atau kekuasaan atau katakanlah kerajaan ini merupakan anugerah yang Allah berikan kepada seseorang, dan bisa saja anugerah ini menjadi kemuliaan bagi seseorang atau bagi suatu bangsa, yang pada sisi yang berbeda juga bisa menjadi malapetaka dan kemudaratan bagi seseorang, terutama ketika dia tidak bisa memegang amanah dan kepemimpinan ini dengan baik dan benar. Di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-26, Allah menyatakan firman-Nya,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, ini ayat ini diminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan tanggapan atau pernyataan seperti ini. Katakanlah, hai Muhammad, Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, Malikal Mulk, yang merajai atau menguasai semua kerajaan. Tu'til mulka man tasha, engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan mencabut atau mengambil kerajaan itu dari siapapun yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, engkau memberikan kemuliaan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau merendahkan siapapun yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, dalam kekuasaanmu lah segala kebajikan. Artinya dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala segala kebajikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Pada ayat ini sidang jamaah, kita disuguhkan oleh Allah sebuah panorama dari ketentuan Allah yang maha berkuasa dan maha berkehendak. Karena memang tidak ada kehendak yang hakiki, tidak ada keinginan yang bisa memaksa, tidak ada kehendak yang bisa berlaku secara absolut kecuali kehendak dan keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu dalam sisi semua kehidupan ini, atau dalam semua aspek kehidupan, dalam gerak dan diam, dalam memberikan kehidupan dan kematian, di dalam memberikan kegembiraan maupun kesedihan, di dalam memberikan dan mengatur semua keadaan, baik yang memberikan kebajikan dalam artian yang positif maupun yang memberikan ketidakbaikan di dalam pandangan manusia ini. Semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu halnya di dalam kepemimpinan dan kekuasaan. Allah Sang Maha Raja dan merajai semua kerajaan dan kekuasaan. Ini mengatur kepada siapa saja yang Allah kehendaki dia akan berikan kerajaannya. Ayat ini sidang jamaah yang dirahmati Allah diturunkan berkaitan dengan peristiwa harapan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika terjadinya pembukaan atau penaklukan kota Makkah. Nabi menjanjikan kepada umatnya, kepada para sahabatnya, bahwa kerajaan Parsi, kerajaan Romawi
itu akan dikuasai oleh umat Islam kelak, dan Allah akan memberikan kepada genggaman umat Islam. Maka pada saat itu, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu Abdullah Ibnu Abbas, beliau mengatakan orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi, mereka mengatakan itu suatu ucapan yang sia-sia dari Muhammad, tidak mungkin terrealisir, karena bangsa Parsi, bangsa Romawi dengan kerajaannya yang begitu besar dan memiliki ketahanan dalam berbagai aspek, dan itu tidak akan mungkin dikuasai oleh umat Islam, tidak akan mungkin ditaklukkan. Muhammad hanya menebar janji-janji palsu kepada umatnya. Muhammad penuh dengan keserakahan. Muhammad tidak hanya cukup untuk menguasai Madinah dan Mekah, tapi juga berkeinginan dengan hasrat dan birahi kepemimpinannya itu untuk bisa menguasai dua kerajaan yang besar. Maka dengan tanggapan yang diberikan oleh orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi ini, Allah memintakan kepada Rasulnya menyampaikan tanggapan selanjutnya, yaitu dengan membacakan ayat 26 dari surah Ali Imran ini, sebagaimana yang telah kita bacakan tadi. Jamaah yang dirahmati Allah, di sini juga berlaku kepada siapapun dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ada harapan dan keinginan agar Allah memberikan kekuasaan kepada umat ini, lalu ada tanggapan atau reaksi dari orang-orang yang dipenuhi dengan kebencian kepada umat Islam dan ketidaksenangan mereka, maka boleh mengambil pesan dari ayat ini untuk disampaikan kepada mereka, yaitu qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi pesannya pertama kepada Nabi, qul, katakan. Siapa yang harus mengatakan itu? Wahai Muhammad. Qul ya Muhammad, qul ya Rasulullah, qul ya Nabi Allah. Katakan, hai Muhammad, katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah. Apa yang harus dikatakan? Malikal Allahumma. Ini Allahumma, dia adalah kalimat yang mengandung seruan dan panggilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalnya ya Allah, tapi karena huruf untuk memanggilnya itu ya dihilangkan, maka digantilah dengan mim pada akhir kalimatnya. Allahumma maknanya ya Allah. Karena ya-nya dibuang, maka kita mengucapkannya dengan Allahumma, mim musyaddadan, ya, itu dalam keadaan bertasydid dituliskan atau disebutkan pada akhir kalimat, dan itu adalah kekhususan yang dimiliki
oleh nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau nama-nama yang lain kalau dipakai huruf nida iya itu tidak ada alif lamnya. Tapi bagi nama Allah boleh. Ya Rasulullah. Ya ada ya Ar-Rasul. Ya. Kecuali dia dipisah dengan huruf tanbih, ya ayyuhar rasul atau ya ayyuhar rusul, itu baru. Tapi kalau dipanggil secara langsung tanpa ada pemisahan dengan huruf untuk memberikan sebuah pengalihan tanbih, peringatan, maka dia tidak boleh memakai alif lam. Tapi nama Allah boleh, ya Allah, atau disebut ya Allah, tidak pakai hamzahnya. Yang memakai hamzah ya Allah itu sebagaimana hamzahnya itu tidak dibuang. Tapi bagi yang langsung menyebutkannya ya Allah, itu dia dihadirkan alif lamnya di sana, ya Allah. Jadi ini sebuah kekhususan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu karena ianya sudah tidak ada, sudah dihilangkan, maka makna seruan itu ditambah dengan mim, Allahumma. Jadi maknanya wahai Tuhan kami atau ya Allah. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Malikal Mulk itu maknanya adalah engkau, karena sudah dipanggil tadi nama Allah, ya Allah ya Tuhan kami, Malikal Mulki, yang merajai semua kerajaan atau yang memiliki kerajaan. Hakikatnya memang Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan dan menguasai semua, ya, semua kerajaan, semua kekuasaan, karena hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara mutlak raja itu adalah Allah dan sang maha merajai dan memiliki kerajaan mutlak, kekuasaannya penuh, dikjaya, maha hebat, dan kekayaan serta tidak memiliki batasan. Sementara raja yang lain meskipun memiliki kerajaan atau kekuasaan, dia sangat terbatas dan hakikatnya dia hanya dipinjamkan sementara waktu kerajaan atau kekuasaan kepadanya. Nah, jamaah rahimakumullah, karena itu seorang yang memiliki kekuasaan itu harus menyadari bahwa dia dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sementara waktu dan akan dicabut. Tu'til mulka man tasha, engkau memberikan kerajaan itu, ya, man tasha, siapa yang engkau kehendaki, ita'ahu min ibadik, siapapun yang engkau kehendaki untuk mendatangkan kerajaan itu dari para hambamu. Wa tanzi'u al-mulka, lalu mencabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki untuk mencabutnya. Nah, ini hak Allah. Nah, karena itu orang-orang munafik, orang-orang Yahudi harus paham bahwa kerajaan Romawi, kerajaan Parsi itu juga di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan berikan kepada umat Islam atau siapapun yang Allah kehendaki. Salah satunya yaitu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bila dimaksudkan dengan kekuasaan dalam memimpin dunia dari segi
kepemimpinan sebagaimana yang kita pahami hari ini. Tetapi bisa juga bermakna bahwa kerajaan di sini tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha', itu bisa bermakna adalah memberikan kekuasaan kenabian, ya, kekuasaan kenabian. Jadi Allah memberikan, ya, kepemimpinan kenabian itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu dari Bani Israel, para utusan Allah itu dari generasi mereka, sekarang itu dicabut dari mereka, diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan Nabi Muhammad sebagai penutupnya para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kekuasaan untuk bidang-bidang yang lain, ya, itu juga diberikan, ya, luas, baik kekuasaan dalam memiliki harta dan kekayaan, juga keilmuan dan lain-lain sebagainya, itu masuk di dalam pemahaman ayat ini. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tu'til mulka man tasha', ya Allah ya Tuhan kami, Engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut pula kerajaan itu dari siapa yang Engkau kehendaki. Jadi kalau dicabut bisa saja sudah berakhir masanya dan hakikatnya Allah yang cabut, atau secara terpaksa, ya, itu semua juga tunduk di dalam ketentuan Allah. Bagaimana secara terpaksa? Yaitu diturunkan, ya, diturunkan, dikalahkan, dijatuhkan atau dikuasai oleh kerajaan yang lain, ya, sehingga hilang kerajaan ini lalu jatuh di dalam penjajahan kekuasaan atau kepemimpinan yang lainnya. Itu juga makna wa tanzi'ul mulka, ya, baik masanya habis dan memang dicabut oleh Allah SWT, ataupun juga diatur, ya, masa kadaluarsa dari kekuasaannya itu dengan cara-cara yang dengan pola-pola yang keras, menjatuhkan dan menghinakan, sebagaimana makna selanjutnya dari ayat wa tu'izzu man tasha', Engkau memuliakan siapa yang Engkau kehendaki, wa tudzillu man tasha', dan menjatuhkan atau menghinakan siapa pula yang Engkau kehendaki untuk dihinakan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, semua ini berada di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya, semua berada dalam ketentuan Allah. Jadi kalau diberikan itu menuntut rasa syukur. Wa tanzi', dicabut, ya, ditarik, naz'a, ya, bagaikan orang yang dicabut nyawanya, ataupun, ya, dihilangkan dengan makna yang keras, ya, wa tanzi'ul mulka, Allah mencabutnya. Kenapa dipakai kalimat atau kosakata wa tanzi'ul mulka, ditarik, dicabut, seakan ada makna pemaksaan di situ. Ini kata para ahli tafsir bahwa kekuasaan, kepemimpinan bila sudah diberikan kepada manusia ini, maka manusia itu merasa dia memiliki kepemimpinan dan kekuasaan itu, sehingga itu sifatnya melekat, dia tidak mau lagi melepasnya, ya, dia tidak mau lagi bertukar. Maka kalau kita lihat seorang pemimpin maunya keturunannya terus menerus juga memiliki kekuasaan itu. Karena itu Allah ungkapkan dengan wa tanzi'ul mulka,
Allah cabut dengan keras. Itu dalam kurung atau dalam tanda kutip, dia tersembul atau tertanam makna cabut dengan keras itu dalam kata tanzi'u, karena sudah merasa dimiliki dan melekat serta sangat disukai dan tidak mau dilepas oleh manusia, maka Allah cabut. Karena hakikatnya memang Allah yang mampu mencabutnya dengan pola-pola yang sebagaimana kita sampaikan tadi, baik dengan cara yang santun maupun dengan pola-pola yang keras. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi maknanya kalau kita sampaikan secara berkelanjutan daripada makna ayat ini, gimana tadi ujung ayatnya, wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Semua kebajikan itu ada pada tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini biasa kita dalam doa begini menyebutnya, ya, wal khairu fi yadaik atau wal khairu baina yadaik. Kebajikan itu ada pada tanganmu wahai Tuhan, pada ketentuanmu, pada apapun yang berlaku yang telah menjadi sebuah pengaturan daripada Engkau dengan kekuasaanmu, dengan kehendakmu. Itu Allah atur tuh. Jadi semuanya baik. Tapi di sini tidak disebutkan wal khairu biyadik, didahulukan sebutan tanganmu, ya, biyadikal khairu, pada tanganmu lah kebajikan, untuk memunculkan makna yang spesifik bahwa apapun yang Allah tentukan itu adalah baik. Apapun yang Allah tentukan adalah baik. Ada hikmah, ada reward yang kembali kepada manusia, ada pembatasan dari Allah sehingga tidak berlarut-larut suatu permasalahan, sehingga manusia itu sendiri sampai jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya ada kebajikan dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bila seseorang terpilih, bila seseorang diangkat, bila seseorang dipercayakan kepemimpinan, kerajaan, kekuasaan kepadanya, maka itu adalah untuk kebajikan bagi yang mau menyadarinya. Tapi kalau dia tidak menyadarinya, itu akan buruk bagi dia, ya, akan buruk bagi dia, ya, karena bermakna istidraj, diulur, nanti akan ditarik dengan sangat keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau kita lihat di dalam beberapa ayat lain terkait dengan kepemimpinan dan kekuasaan, Allah menyebutkan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannakum fil ard kama istakhlafal ladina min qablihim. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian serta beramal saleh. Untuk apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ardi, sungguh mereka akan diberikan kepemimpinan di muka bumi sebagaimana telah diberikan kepemimpinan atau kekuasaan itu kepada orang sebelum kalian. Ini Allah janjikan kepada orang yang beriman. Jadi untuk mendapatkan
kekuasaan kepemimpinan itu, bila seseorang ingin mendedikasikan dirinya untuk memanage, untuk mengatur, untuk memberikan inspirasi kepada orang lain agar sampai kepada cita-cita bersama, tujuan yang disepakati, kemudian mampu menghalau segala hal yang tidak baik kepada komunitasnya, kepada bangsanya, dia ingin ikhlas, ya, mewujudkan peradaban bagi bangsa dan negaranya, maka orang ini dia bisa saja nanti dititipkan kepemimpinan, tapi untuk memperoleh itu harus ada jalan. Jalan yang pertama adalah yaitu dengan iman, yang kedua dengan amal yang saleh. Nah, ini Allah janjikan, ya, bahwa mereka akan mendapatkan kepemimpinan karena Allah menjanjikan bahwa orang-orang yang berimanlah yang akan mewarisi bumi dan isinya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Karena itu iman dan amal saleh itu akan menjadi faktor yang bisa membuat seseorang dipercayakan menjadi pemimpin, itu dari pandangan syariat ini. Kita lihat di dalam ayat lain, misalnya iman dan amal saleh itu sebagai landasan yang kuat untuk menjadikan seseorang sebagai pemimpin. Disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya, huwallazi ayyadaka binasrih wa bil mu'minina wa allafa baina qulubihim. Dialah Allah yang memberikan kepada engkau akan pertolongannya dan kepada orang-orang yang beriman, dan dia pula yang mempersatukan di antara hati orang-orang yang beriman. Nah, ini di sini kita lihat lagi Allah memberikan pertolongan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Lalu Allah menyatukan hati di antara mereka. Iman, amal saleh, kemudian persatuan dan kesatuan itu harus dijaga agar kepemimpinan itu dapat diraih dan kesuksesannya ada pada kekuasaan yang dia peroleh atau yang diberikan oleh Allah tadi. Tapi kalau tidak demikian, tidak punya faktor ini, itu akan sulit sekali untuk memperoleh kepemimpinan, dan bila pun diberikan itu dalam rangka boleh jadi untuk menjerumuskan seseorang dan menghinakan dia nanti. Lalu kita pun bertanya, bagaimana Allah bisa berbuat demikian? Ini tidak boleh ditanyakan, karena Allah mengatur segala sesuatu, sudah disebut tadi biyadikal khair, ya, ada kebajikan di dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat lain misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'ah, wahai orang-orang yang beriman. Ini orang beriman lagi diseru, bila kalian bertemu dengan sekelompok orang musuh nih, fasbutu, maka hendaklah kalian kokohkan diri kalian, jangan lari, merasa kuat untuk menghadapi musuh, kokoh pendiriannya, kokoh di dalam berperang. Wadhkurullaha katsira, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian mendapatkan kemenangan. Wa athi'allaha wa rasulah, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Wa la tanaza'u, dan jangan kalian saling berselisih paham. Fatafshalu, sehingga kalau berselisih paham kalian akan gagal, kalian tidak akan sampai kepada tujuan, ya. Wa tadhhaba rihukum, lalu juga kemuliaan dan kehormatan kalian akan hilang. Wasbiru innallaha ma'as sabirin, serta bersabarlah
karena Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau ayat ini kita lihat di sana, pertama harus kokohkan diri, ya, juga melengkapi dengan adanya persatuan, wala tatanaza'u, ya, wala tanaza'u, jangan berselisih paham, berarti ada kesatuan di sana. Lalu juga terus berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bersabar atas berbagai ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah, terakhir bahwa apa yang Allah tentukan ini adalah kehendak Sang Maha Dahsyat, kehendak Sang Maha Kuasa, kehendak Zat yang tunggal yang Maha Esa, ya, tidak bisa diperdebatkan. Bila pun yang terpilih nanti siapa saja, maka kita ingat di sana ada kebajikan, tidak boleh memprotes. Karena ada dulu orang protes, kenapa mereka tidak, ya, mereka mengatakan kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada orang yang kaya, yang punya kemuliaan, bukan kepada Muhammad, ya, punya kebun kurma, punya kebun anggur, ya, ini sama yatim piatu, harta pun tidak ada. Apa disebutkan oleh Allah sebagai jawaban? Ahum yaqsimuna rahmata rabbik, apakah mereka yang membagi rahmat Tuhan kamu, wahai Muhammad? Itu bukan. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kami yang menentukan pembahagian kehidupan mereka di dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kami pula yang mengangkat sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, yaitu posisi dan derajatnya, kedudukannya. Jadi Allah yang pilih ini semua, ya, itu ada di dalam surat Az-Zukhruf ayat 32. Jadi Allah, ya, mengatur sekehendaknya, tidak ada yang boleh melakukan protes, ya, karena tidak boleh dituntut. Nah, tidak ada yang bisa menuntut, kenapa engkau tentukan ini begini, kenapa ini begitu. Itu tidak boleh terjadi karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini di dunia saja sebagai perbedaan-perbedaan sudah bisa kita lihat, ya, yang dapat kuasaan, yang tidak dapat, yang mulia, yang hina, dina, itu macam-macam. Ya, nanti di akhirat itu sebagai pelajaran bagi kita. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila, ya. Nanti akhirat akan kita jumpai perbedaan-perbedaan yang lebih mencolok lagi dan lebih luas lagi. Ada orang dalam surga, ada orang dalam neraka, ada orang dimuliakan, ada orang dihinakan. Di dunia sudah nampak, nanti di akhirat juga ada pemandangan seperti itu. Karena itu sidang jamaah, kembali nanti tanggal 27 masing-masing kita terus, yang sudah cukup syarat pergi ke sana. Jangan memprovokasi, jaga, ya, kedamaian sama-sama. Insya Allah dengan iman, dengan amal saleh, dengan persatuan, dengan kesabaran, kita akan diberikan kepemimpinan sebagaimana yang kita harapkan, insya Allah, ya, sama-sama. Apalagi ini sesama orang-orang yang sudah disaring pilihan, bukan antara musuh dengan musuh, tapi antara umat Islam yang satu tubuh. Bila pun satu terpilih, tetap nanti akan menggunakan keahlian orang yang tidak terpilih kali ini untuk memberikan ya, keikutsertaannya di dalam pembangunan bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan ini saja, ya, sebagai pengingat bagi kita semua, ya, jangan yang tidak terpilih nanti sedih, tidak. Semua ada dalam aturan Allah. Yang terpilih jangan menjadi euforia yang berlebihan, ya, juga harus ingat itu adalah titipan Allah untuk sementara waktu, nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Jamaah yang dirahmati Allah, ini saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيبية أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيبية أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيبية فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال ولي ذنوب مثل الرمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيبي الله لا نبينا الله صل الله لا نبينا الله هموما جذبه الله الله الموما يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحق سلطانها الغيبي أنت إمام الحق سلطانها الغيبي يا من يراني ولا أراه يا من يراني ولا أراه انظر بعين الرضا لحالي انظر بعين الرضا لحالي يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي والكوكب الدري الله الله أنت قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل
قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل عنا أزيل ما قد نزل من فادح الخاطب الشديد الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يا اسمك يا عظيم الله الله